Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya berada di kebun saya yang satunya ya, yang ada di bagian timur. Ini kebun kita yang ada di bagian timur. Sekarang kita berada di proses pembesaran bibit alpukat Miki Cipedak ya. Nah, ini kita membesarkan kurang lebih ada 1.500 pohon yang akan kita besarkan. Yang sekarang ketiganya sudah 50 cm-an. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pemupukan ya. Pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK 16 yang kita mix atau kita campurkan dengan KNO3 seperti yang ada ini ya. Ini kita dekatkan seperti ini pupuk yang saya gunakan ya. Jadi yang berwarna biru ini NPK 16-nya, kemudian ada yang berwarna putih ini. Nah, ini yang putih-putih ini merupakan KNO3 putih. Nah, jadi fungsi dari KNO3 putih ini kita gunakan untuk membesar batang supaya batangnya nanti akan kokoh-kokoh ya seperti ini. Nah, jadi yang namanya tanaman itu harus kita rawat sedemikian rupa ya teman-teman ya, supaya apa? Supaya pertumbuhannya itu maksimal ya. Nah, saya menggunakan pupuk ini dengan takaran 2 gram, kurang lebihnya 2 gram per pokok tanaman ya, dalam interval waktu yaitu 2 minggu sekali teman-teman. Nah, kenapa sih saya banyak sekali mengembangkan bibit alpukat Miki, Siger, dan yang lainnya? Nah, jadi ketika kita ingin mengembangkan tanaman, kita ingin berbudidaya tanaman, yang menjadi kunci utama dalam suksesnya itu yaitu pemilihan varietas tanaman ya. Nah, dimana pemilihan varietas tanaman itu yang menjadi syarat wajib awal kita untuk melakukan perkebunan. Ketika kita salah dalam memilih bibit, apa konsekuensinya? Yaitu konsekuensinya kita akan merugi pada saat nanti kita merawatnya lama-lama ya. Nah, jadi yang banyak pertimbangan itu ketika teman-teman ingin mengembunkan itu banyak sekali yang masih dalam arti itu memilih bibit itu masih takut terhadap harga ya. Padahal kalau kita ketahui antara harga bibit yang bagus seperti Miki, Siger, atau yang lainnya dengan alpukat yang biasa atau yang lokalan atau yang hanya disebut dengan istilah mentega saja, nah itu tidak selisih jauh ya teman-teman ya. Misalnya bibit alpukat mentega yang lokal itu hanya berharga 15.000 atau sampai 25.000 ya. Nah, ketika bibit alpukat Miki yang harganya 30 sampai 40.000 itu hanya selisih sekitar 10.000 hingga 15.000 per tanaman. Nah, dimana biaya perawatan selama dari kecil hingga panen itu akan sama saja ya, antara bibit yang berkualitas bagus atau yang bervarietas bagus itu daripada dengan alpukat yang biasa itu biaya perawatannya sama. Namun nanti ketika panen itu akan berbeda jauh ya teman-teman ya. Nah, dimana nanti perbedaan itu hanya untuk menutupi dari selisih harga bibit awal itu, kemungkinan hanya kita memanen 1 kilo buah saja ya teman-teman ya. Jadi 1 kilo buah itu untuk menutupi perbedaan antara bibit yang biasa dan bibit yang bagus ya. Nah, maka dari itu biasanya saya itu selalu memberikan saran kepada teman-teman ya yang ingin berkebun, yang sering main ke rumah atau saling berdiskusi dengan saya. Mas, apa sih kelebihan kita menanam alpukat yang bagus atau bervarietas yang bagus seperti Miki, Siger dengan alpukat yang biasa? Nah, ketika kita memilih bibit alpukat yang biasa itu, terkadang indukan yang kita ambil atau yang teman-teman yang atau yang lainnya itu buat, terkadang itu kurang bagus ya teman-teman ya. Ketika alpukat yang hanya asalan itu, terkadang kita juga bisa menemukan alpukat yang bagus ketika pas kebetulan pengambilan indukannya itu bagus juga. Karena biasanya kebanyakan alpukat-alpukat yang biasa itu petani bibitnya itu terkadang tidak memilih
indukan secara langsung, karena biasanya entersnya pesan dengan penebas pohon atau dengan para pemburu. Nah, sehingga nanti ketika kita tidak bisa menentukan mana indukan yang baik, mana indukan yang bagus ketika mengambil bibit alpukat yang biasa. Namun ketika kita sudah berbicara varietas, contohnya Miki, dimanapun indukan Miki itu ketika kita perbanyak itu akan tetap Miki. Tidak mungkin Miki menjadi Siger kecuali tercampur atau salah dalam melakukan pelabelan tanamannya ya. Nah, itu jadi keunggulan kita menanam bibit yang bagus atau yang bervarietas bagus daripada bibit alpukat yang biasa. Nah, ketika kita sudah memilih bibit alpukat yang bagus, yaitu langkah yang kedua, yaitu perawatan tanamannya. Usahakan perawatan tanam itu sesuai dengan SOP ya. SOP itu apa sih? Standar operasional perawatan perkebunan. Nah, itu banyak sekali tutorial-tutorial, bisa dari YouTube, bisa dari internet atau buku-buku yang membahas tentang perkebunan, khususnya alpukat ya. Ketika kita ingin menanam alpukat, ya kita cari literasi atau literatur tentang penanaman alpukat ya. Mulai dari penyiapan lahan, kemudian penyiraman, penyiangan, pemupukan, hingga pemangkasan serta menuju proses pembuahan dan pasca panennya. Nah, seperti yang pada saat ini kita sedang melakukan perawatan pada proses pembibitan. Nah, karena pembibitan ini merupakan cikal bakal sukses atau tidaknya dalam perkebunan ya. Ketika bibit itu bagus, bibit itu berkualitas, maka ada salah satu harapan nanti perkebunan kita itu akan sukses juga ya, karena bibit yang kita pilih juga sudah berkualitas ya. Nah, maka dari itu perawatan bibit itu menjadi kunci utama juga ketika kita ingin membuat bibitan atau kita dalam memilih bibit. Utamakan memilih bibit itu memilih bibit yang bagus ya. Seperti apa bibit yang bagus? Yaitu biasanya yang diameternya bagus, percabangannya bagus, dan tidak terserang hama maupun penyakit ya. Nah, jadi biasanya kalau kita memilih bibit itu, biasanya kalau saya pribadi itu yang pertama kali saya pilih itu yaitu apa? Batangnya yang besar terlebih dahulu. Besar dalam arti yang paling besar di antara barisan atau stok bibit yang ada ya teman-teman ya. Misal ada 10 bibit, yang paling besar itu ada 5 atau 6, yaitu yang kita pilih. Yang 4 kita sortir, kita tinggalkan. Nah, jadi kita memilih bibit itu seperti itu. Nah, kemudian yang 4 itu, yang 4 kita singkirkan, kita rawat lagi supaya apa? Supaya batangnya besar lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama kalau saya pribadi, yaitu saya memilih batangnya yang besar terlebih dahulu seperti ini. Nah, jadi yang masuk dalam proses pembesaran ini itu sudah melalui tahap sortir semuanya. Jadi yang kita besarkan itu yang sudah bagus-bagus, yang sudah top performnya, kemudian kita singkirkan dan kita besarkan. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin memesan bibitnya nanti bisa hubungi kontak WA saya ya. Nah, kita juga menyediakan berbagai jenis macam alpukat, baik dari alpukat lokal, alpukat introduksi yang berkualitas unggul. Nah, mungkin sekian dulu video saya tentang kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.